Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Oh, ini baru. Supply change. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Mirza dan teman-teman semua. Ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang supply chain management. Nah, kita beranggotakan Brian, Desi, saya, Natasha, dan Salsabila. Nah, pokok-pokok bahasanya itu yang pertama ada definisi dan ilustrasi, yang kedua ada 5 penggerak utama rantai supply, yang ketiga ada old versus new, contoh struktur rantai supply, dan yang keempat ada tax efficient supply chain management atau TSCM. Yang pertama kita bahas adalah definisi dan ilustrasinya. Dan menurut para ahli, dijelaskan definisi supply chain management sebagai berikut. Yang pertama, rantai supply adalah penyelarasan perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa ke pasar. Yang kedua, rantai supply terdiri dari semua proses yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan konsumen. Nah, rantai supply tidak hanya mencakup produsen dan pemasok, tapi juga pengangkutan, gudang, pengecer, dan pelanggan itu sendiri. Yang ketiga, supply chain management adalah koordinasi produksi, inventaris, lokasi, dan transportasi antara tiap komponen dalam rantai pasokan untuk mencapai perpaduan terbaik antara ketangkapan dan efisiensi untuk pasar yang dilayani. Dari pengertian para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari supply chain management itu adalah kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Nah, pengelolaan dan pengendalian supply chain management itu mencakup antara lain material atau bahan mentahnya, mencakup pembayarannya, lalu mencakup juga informasi dari pemasok ke produsen dan dari pedagang grosir ke konsumen. Dan yang terakhir, mencakupan manajemen rantai pasok juga mencakup administrasi harian seperti operasi dan juga logistik perusahaan. Lalu di sini fungsi supply chain management itu dibagi menjadi 4. Yang pertama fungsi fisik, biaya, mediasi, dan mengatur. Nah, fungsi fisik ini itu perannya mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Untuk fungsi biaya, dia itu berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik, seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan lain-lainnya. Untuk fungsi mediasi sendiri, dia itu menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk hasilnya nanti. Untuk fungsi yang terakhir itu fungsi mengatur, jadi dia itu memastikan dan mengatur pembiayaan terkait survei pasarnya, lalu perencanaan produk dan biaya lainnya di luar pembiayaan fisik itu sendiri. Berikutnya kita ke tahapan supply chain management. Nah, di tahapan supply chain management itu yang pertama ada di tahap suppliers, manufacturer, warehouse and distribution center, dan yang terakhir itu ke customer. Ini akan dijelaskan lebih detail di ilustrasinya. Nah, jadi ini ilustrasi dari supply chain management. Nah, di bagian pertama, di bagian supplier, itu dia itu mencakup kayak bahan bakunya, terus material mentah, terus material tambahan, bisa juga berupa suku cadang. Jadi, supplier yang berada di, pemasok yang berada di supplier ini nanti itu berhubungan antara pemasok satu sama pemasok lain untuk mengirimkan bahan baku ke pabrik itu. Yang kedua, lanjut ke manufacturer. Nah, pada titik ini itu ada proses pembuatan, kayak pabrikasi, assembling, terus perakitan, hingga ke proses finishing. Nah, kalau di bagian ini ada perencanaan yang
baik, maksudnya strukturnya itu terencana dengan baik, itu bisa terdapat potensi untuk melakukan penghematan. Nah, kayak kayak yang bisa dihemat itu contohnya inventory, terus habis itu bahan setengah jadi, lalu bahan-bahan yang lainnya. Yang berikutnya setelah di tahap manufacture, dia itu akan ke warehouse and distribution center. Nah, di sini produk jadinya itu akan didistribusikan kepada konsumen. Nah, warehouse ini adalah dia tuh berpihak sebagai perantara antara produsen sama retailernya. Jadi proses distributornya itu sendiri dimulai dari pembelian produk dari pabrik, lalu nanti didistribusikan lagi. Bisa didistribusikan ke retailer atau ke konsumen akhir. Nah, untuk contoh penerapan secara realnya, saya ambil contoh dari PT Nippon Indosari Corporindo Tbk atau PT Sari Roti. Di sini itu dapat dilihat dari awalnya dia dari bahan baku lalu diolah di pabrik. Setelah jadi, nanti akan didistribusikan ke pusat distribusi, bisa juga di penjualan langsung, dan juga ke toko. Nah, setelah dari pendistribusian itu, nanti hasil akhirnya akan disalurkan ke pelanggan. Nah, di sini pada saat bagian supplier, PT Sari Roti itu dikirimi pasokan bahan baku sama pemasok-pemasoknya. Lalu bahan baku itu diseleksi secara ketat untuk memenuhi standar dari perusahaan yang berlaku, biar dapat produk-produk atau roti yang berkualitas. Nah, setelah memenuhi standar perusahaan, bahan baku tersebut disimpan dalam gudang khusus bahan baku. Nah, di dalam gudang bahan baku ini nantinya sebagian bahan bakunya akan langsung diolah menjadi roti, dan yang sebagiannya akan disimpan di situ. Tujuannya langsung diolah itu biar bahan bakunya itu nggak menumpuk terlalu banyak, dan dia itu meminimalisir kerugian perusahaan kalau misalnya ada bahan baku yang rusak atau kadaluarsa. Yang kedua, ketika lanjut di proses produksi di pabrik roti itu tadi, perusahaan Sari Roti mengutamakan kecepatan dan efisiensi produksi. Jadi dia itu melakukan kegiatan produksi selama 7 hari berturut-turut 24 jam non-stop, dan pegawainya itu kayak dibagi jadi 3 shift. Jadi setiap harinya itu selalu produksi. Sehingga dalam satu hari PT Sari Roti ini bisa menghasilkan kurang lebih 2 juta potong roti. Nah, untuk efisiensi waktu sama menghemat biaya produksinya, perusahaan itu membangun pabrik di lokasi wilayah pemasaran dari produk Sari Roti itu. Jadi biar distribusinya itu nggak makan banyak biaya. Nah, dalam proses produksi itu juga dibuat seefektif mungkin agar mendapatkan mutu roti yang berkualitas. Nah, untuk menekan biaya produksinya, perusahaan Sari Roti ini menggunakan strategi mass customization, di mana perusahaan itu membuat produk yang variatif yang dibuat dengan cepat dan dibuat dengan harga yang murah. Nah, strategi ini itu digunakan karena banyak permintaan variasi rasa dari pelanggan kepada perusahaan Sari Roti ini. Jadi perusahaan Sari Roti sebisa mungkin membuat produk yang disukai masyarakat sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Setelah itu di proses distribusinya, karena Sari Roti ini kan agennya tersebar luas di wilayah Jawa, Sumatera, dan Makassar. Nah, dalam proses pendistribusiannya, dia itu menggunakan sistem just in time. Jadi perusahaan nggak menimbun persediaan, jadi dapat menjaga kualitas dari produknya itu sendiri. Jadi kalau misalnya udah jadi langsung distribusi, nggak ditimbun gitu. Selanjutnya, distribusi ini kebanyakan dilakukan pada gerai-gerai yang mudah ditemukan, biar bisa lebih mudah dijangkau masyarakat. Kayak dia itu distribusi ke minimarket kayak Indomaret, Alfamart, terus ke Hypermart, Giant gitu-gitu. Lalu setelah itu di pihak retailer,
seperti yang tadi saya jelaskan, dia itu mendistribusikan ke agen-agen yang bisa dijangkau sama masyarakat biar yaitu lebih efektif dan efisien dan lebih menjangkau semua kalangan. Nah, di tahap terakhir itu ada customer. Nah, melalui distribusi yang maksimal yang digunakan oleh perusahaan, itu harapannya pelanggan itu dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk-produk sari roti di gerai terdekat. Jadi, produk itu juga terjaga kualitasnya karena setiap tempat itu ada dan dipastikan bahwa produknya itu selalu produk yang baru. Kira-kira seperti itu. Nah, dari dari uh, dari ilustrasi PT Sari Roti tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa keuntungan menerapkan supply chain management itu antara lain yang pertama mengurangi persediaan barang, yang kedua menjamin kelancaran arus barang, dan yang ketiga menjamin mutu produk. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Brian. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai 5 penggerak utama dari rantai supply. Pertama, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Mas. Siap. Oke, jadi teman-teman, kita akan berbicara mengenai 5 major driver dari supply chain. Yang pertama itu mengenai production, yaitu apa, bagaimana, dan kapan untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua itu persediaan, bagaimana untuk membuat, dan juga seberapa banyak untuk dibuat, dan juga seberapa banyak untuk ditahan, untuk dijaga, untuk disimpan di suatu tempat tertentu. Yang ketiga itu lokasi, yaitu di mana aktivitas tersebut dilakukan. Yang keempat yaitu transportasi, yaitu bagaimana dan kapan suatu barang itu dipindahkan ke tempat lain. Dan yang kelima yaitu mengenai informasi, yaitu dasar dari keputusan harus sampai 4 tadi. Jadi maksudnya semua keputusan antara produksi, persediaan, lokasi maupun transportasi itu harus ada informasi tertentu. Harus ada suatu informasi untuk yang melandasi kita melakukan penyimpanan barang, kita memilih suatu transportasi tertentu atau memilih lokasi tertentu. Selanjutnya yaitu di bagian responsiveness dan efisiensi, hal yang harus kita pahami yaitu selalu ada trade-off antara responsiveness dan efisiensi. Responsifnya itu berbicara mengenai keefektifan atau efektivitas suatu keputusan, tetapi kalau efisiensi itu berbicara mengenai cost atau biaya yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Jadi perusahaan itu sering mengalami trade-off antara kedua hal tersebut. Oke, selanjutnya. Ketika kita berbicara mengenai produksi, kita berbicara mengenai produk apa yang diinginkan oleh pasar. Juga berapa jumlah produk yang harus diproduksi untuk setiap jenis dan kapan untuk memproduksi produk tersebut. Aktivitasnya termasuk juga menciptakan master jadwal produksi yang memperhitungkan kapasitas pabrik, keseimbangan beban kerja, kualitas pengendalian, dan juga pembayaran peralatan. Jadi di produksi ini setidaknya kita berbicara mengenai dua hal, yaitu mengenai maksudnya saya dua fasilitas. Itu fasilitas pertama pabrik, factories, dan juga yang kedua itu berbicara mengenai warehouse atau tempat penyimpanan. Selanjutnya. Oke. Sebelum kita berbicara mengenai kedua hal tersebut, kita akan berbicara mengenai dua pendekatan manufacturing. Yang pertama itu pendekatan pada produk dan juga pendekatan pada fungsional. Pada produk, fokusnya itu untuk melakukan berbagai operasi berbeda yang diperlukan untuk membuat suatu produk tertentu. Jadi tujuan utama ini agar produk tersebut bisa berfungsi dengan baik, bisa memiliki kualitas yang baik. Nah, untuk yang fungsional fokus berarti ini berfokus pada fungsi saja, operasi saja. Oke, ini bisa diterapkan untuk membuat berbagai jenis produk. Selanjutnya. Oke. Untuk 3 pendekatan warehousing sendiri yaitu ada berbicara mengenai stock keeping dan storage, job lot storage, dan juga cross docking. Stock keeping dan storage itu seperti apa? Yaitu seperti dalam sistem tradisional, di mana semua barang yang dibeli disimpan di tempat tertentu. Dan ini pakai sistem tradisional, pokoknya barang yang masuk disimpan aja. Tapi ketika kita berbicara mengenai job lot storage itu barang-barang yang dibeli itu disimpan tetapi disortir terlebih dahulu. Nah, untuk yang cross docking storage itu barang-barang yang dibeli disortir kemudian langsung dikirimkan ke pelanggan ke tujuan akhir. Oke, jadi perbedaannya yaitu antara ketiga pendekatan warehousing tadi
Yang pertama, stock keeping itu berbicara mengenai barang yang disimpan dan didiamkan. Nah, jadi di sini itu tetap butuh space, tetapi masih lebih banyak space yang dibutuhkan untuk job lot storage. Kenapa? Karena harus disortir di tempat-tempat tertentu. Untuk cross-docking sendiri ini yang paling efisien. Sebenarnya ketiga-tiganya juga efisien, tetapi cross-docking ini merupakan sistem yang ditemukan oleh Walmart, di mana langsung ketika ada pemesanan barang itu langsung disimpan, jadi kayak gudang itu semacam tempat transit saja. Selanjutnya, oke. Kemudian kita berbicara mengenai persediaan atau inventory, yaitu persediaan apa yang harus disediakan dalam rantai pasokan. Berapa jumlah persediaan yang harus diadakan sebagai barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. Biasanya ini kita bisa melihat di bagian atas laporan keuangan itu di bagian persediaan. Kemudian yaitu tujuan utamanya yaitu bertindak sebagai penyangga atau buffer untuk menghadapi ketidakpastian rantai pasokan. Kemudian yaitu memegang persediaan bisa menjadi mahal. Jadi apa level optimal persediaan dan kapan? Bentar. Jadi ini tergantung jadi perusahaan harus pintar-pintar untuk menentukan berapa nilai persediaan yang optimal. Ketika kita berbicara mengenai persediaan optimal tersebut atau berbicara mengenai produksi tadi, kita juga bisa berpikir tentang BEP atau break even point analysis. Jadi ini tergantung bagaimana perusahaan untuk menganalisis manajemen yang menganalisis produk yang ingin dihasilkan dan juga disimpannya. Kalau kita berbicara mengenai manajemen keuangan, kita berbicara juga mengenai persediaan itu kalau misalkan terlalu banyak, kalau terlalu sedikit, berarti untuk income atau generate revenue itu juga bisa saja sedikit. Tapi ketika persediaan itu menjadi terlalu banyak, akan ada ongkos di situ, ongkos yaitu untuk menyimpan barang, ongkos untuk mengasuransikan, atau ongkos untuk lain-lainnya. Yang jelas bagaimana caranya perusahaan agar tetap bisa mencapai pendapatan yang maksimal dengan cara memegang persediaan sesuai dengan level yang optimal. Lanjut. Oke, jadi yaitu kita juga beralih kepada 3 keputusan dasar terkait inventory. Yang pertama yaitu cycle inventory. Cycle inventory itu bisa dibilang seperti persediaan yang disediakan seperti biasa pada siklusnya. Nah, dan sebenarnya itu safety inventory ini yaitu persediaan yang berfungsi untuk jaga-jaga. Karena ada ketidakpastian. Jadi cycle inventory itu persediaan biasanya, tapi kalau berbicara mengenai safety inventory, itu berbicara mengenai bagaimana persediaan tersebut dijaga-jaga kalau ada kejadian tertentu. Ketika berbicara mengenai seasonal inventory, itu kita berbicara mengenai pada musim-musim tertentu, persediaan itu harus dibuat seperti apa. Memang ada ketidakpastian dalam safety inventory, tetapi ketika kita berbicara mengenai seasonal inventory, pasti ada musim-musim tertentu di mana kita bisa meningkatkan jumlah persediaan yang ada. Contohnya, yaitu misalnya di negara-negara yang memiliki musim dingin, mereka itu mempunyai pabrik yang berfungsi untuk menghasilkan zat anti beku agar mesin mobil mereka itu tidak cepat, agar mesin mobil orang-orang itu tidak cepat membeku. Jadi namanya itu zat radiator, zat anti beku. Nah, jadi perusahaan-perusahaan tersebut meningkatkan jumlah persediaan mereka itu pada musim-musim dingin tersebut, sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar pada musim tersebut. Selanjutnya, lokasi, yaitu di mana seharusnya fasilitas produksi dan gudang persediaan berada. Di mana lokasi yang paling efisien biayanya untuk produksi dan gudang persediaan. Kemudian, apakah fasilitas yang ada masih bisa digunakan atau haruskah membangun yang baru? Kemudian, setelah keputusan diambil, mereka akan menentukan jalur yang paling efektif dan efisien. Ketika kita berbicara mengenai lokasi tersebut, ada banyak pertimbangan yang harus kita lakukan. Akan tetapi, kalau misalnya kita berbicara misalnya ini, apakah fasilitas yang ada masih bisa digunakan atau haruskah membangun yang baru? Terus juga berbicara mengenai keputusan investasi di dalam manajemen keuangan. Apakah harus membangun yang baru itu tergantung dari misalnya arus kas yang akan didapatkan ketika kita menginvestasikan sejumlah uang tertentu untuk membangun pabrik baru. Kemudian yaitu berbicara mengenai lokasi, kita juga berbicara mengenai desentralisasi atau sentralisasi. Sentralisasi yaitu di mana adanya pemusatan produksi atau kegiatan-kegiatan dari suatu perusahaan, sehingga perusahaan bisa dengan cepat menanggapi apa yang diinginkan oleh konsumen. Tetapi ketika kita berbicara mengenai desentralisasi, kita ingin memperluas jangkauan kita agar
konsumen juga bisa lebih kita tangkap. Contohnya itu, kalau misalnya kita berbicara mengenai pemerintahan itu, misalnya pemerintahan yang sentralistik dan juga pemerintahan yang desentralisasi. Nah, untuk yang desentralisasi, para penduduk atau para masyarakat dari suatu provinsi itu bisa langsung menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat setempat. Tetapi pada negara yang bersifat sentralistik butuh harus butuh waktu untuk untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke kantor pusat, ke kantor negara pusatnya. Jadi ini tergantung bagaimana perusahaan ingin menentukan lokasinya. Apabila terlalu banyak, juga akan berdampak pada efisiensi biayanya. Jadi di sini juga kita lihat ada trade-off antara responsiveness dan juga efisiensi. Ketika perusahaan yang membangun pabrik yang lebih banyak atau ingin memperluas jangkauannya, ada trade-off di situ. Ada yang diinginkan perusahaan yaitu untuk agar masyarakat itu bisa lebih gampang memberikan feedback kepada perusahaan. Tetapi ketika yang diinginkan perusahaannya itu agar tetap terpusat, berarti yang ingin perusahaan tekankan adalah efisiensi biaya tersebut. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai transportasi. Bagaimana seharusnya persediaan itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di sini kita berbicara mengenai banyak hal. Mungkin saja angkutan udara, angkutan truk lebih cepat dan andal, tapi harganya itu lebih mahal. Angkutan kapal laut atau kereta api itu lebih murah, tetapi waktu transitnya itu lebih lama dan tidak pasti. Nah, jadi di sini ketika kita berbicara mengenai responsiveness dan juga efisiensi, kita berbicara di sini responsiveness itu berbicara mengenai angkutan udara dan angkutan truk itu bisa lebih cepat menyampaikan atau memindahkan satu barang ke barang lain. Tetapi efisiensi biayanya itu tidak ada di situ. Artinya ongkos untuk mengeluarkan uang dalam mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi lebih mahal dengan menggunakan transportasi tersebut. Jadi ini harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Apakah harus menggunakan angkutan udara semua atau bisa juga untuk menggunakan angkutan kapal laut misalnya. Tetapi di sini ini ada 6 setidaknya transportasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu transportasi angkatan udara, yang kedua itu kereta api, yang ketiga itu truk, yang keempat itu kapal laut, baru yang kelima itu angkutan udara, angkutan truk, kapal laut, kereta api, bisa juga seperti yang terakhir itu informasi data secara elektronik, transportasi secara elektronik. Jadi transportasi elektronik itu lebih cepat karena langsung dikirimkan. Contohnya email. Dan juga ongkosnya itu tidak mahal, palingan ongkosnya itu berkisaran pada internet, pada kota. Tapi itu kan juga bisa dibilang lebih minimal. Nah, semakin tinggi level suatu produk, dalam hal ini berupa data, transmisi data, maka semakin efisien dan juga semakin responsif suatu penyebaran informasi tersebut. Tetapi ketika semakin rendah, misalnya pemindahan persediaan berupa beras atau persediaan yang bentuknya fisik, berarti akan semakin mahal juga ongkos yang dihasilkan. Selanjutnya, selanjutnya yaitu kita berbicara mengenai dasar dari semua keputusan tadi, dari produksi, persediaan, lokasi, dan transportasi, yaitu informasi. Berapa banyak informasi yang harus dikumpulkan dan berapa banyak yang harus dibagikan. Ada informasi yang harus dijaga dan juga ada informasi yang harus dikeluarkan kepada pihak luar. Nah, informasi yang dikeluarkan kepada pihak luar ini bisa didapatkan contohnya melalui laporan keuangan. Dan kalau untuk informasi yang dikumpulkan ini, yaitu bagaimana internal perusahaan itu mengumpulkan data terkait produksi, persediaan, lokasi, dan transportasi. Kalau bisa dibilang, ketika kita berbicara mengenai akuntansi untuk yang harus dibagikan kepada luar ini bisa disebut juga akuntansi yang biasa. Tapi ketika kita berbicara mengenai informasi yang dikumpulkan itu, kita berbicara mengenai akuntansi manajemen, yaitu untuk penggunanya kepada pihak internal perusahaan. Kemudian yaitu informasi yang tepat dan akurat menghasilkan keputusan efektif tentang apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, di mana lokasinya, dan apa transportasi yang paling tepat untuk mengangkutnya. Oke, kita kembali dulu ke yang tadi, yang keempat, transportasi. Oke, jadi saya bilang tadi kan ada 6. Yang pertama itu angkutan udara, yaitu seperti pesawat udara, kemudian angkutan truk, kemudian angkutan kapal laut, kereta api,
Kemudian ada juga namanya jaringan pipa. Jaringan pipa itu bisa digunakan untuk memindahkan dari gas atau minyak dari tempat ke tempat lain. Tetapi meskipun ini cepat, sayangnya ini hanya digunakan untuk beberapa barang tertentu, yaitu tadi minyak dan gas. Terakhir baru yang keenam itu transportasi elektronik. Oke, selanjutnya yaitu 6. Lanjut. Oke, dipersilakan teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu terkait old versus new supply chain dan contoh struktur rantai supply. Next. Nah, pada rantai supply lama seperti yang dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, di situ digambarkan kalau dalam satu perusahaan itu dia memiliki sebagian besar rantai supply yang terdiri dari beberapa divisi yang berkelanjutan seperti divisi bahan baku, transportasi, manufaktur, distribusi, dan retail showroom. Nah, inilah yang disebut terintegrasi secara vertikal. Tujuan dari integrasi vertikal pada rantai supply lama ini adalah untuk memperoleh efisiensi yang maksimal dalam skala ekonomi. Lalu seiring dengan perkembangan pasar bergerak dengan cepat dan permintaan customer menjadi lebih spesifik, menjadikan rantai supply lama ini dirasa tidak cocok lagi. Model ini udah nggak cukup responsif atau nggak bisa memproduksi berbagai macam variasi produk yang diminta pasar. Kemudian juga dengan adanya globalisasi, terus tadi ada perkembangan pasar, lalu perkembangan teknologi, akhirnya dikembangkanlah metode di mana perusahaan nggak lagi melakukan aktivitas rantai supply sendiri, tetapi bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain. Nah, inilah yang dapat kita lihat pada rantai supply baru seperti gambar di sebelah kanan. Pada rantai supply baru ini, integrasi vertikal berganti menjadi integrasi virtual. Nah, integrasi virtual adalah konsep kerjasama untuk memaksimalkan nilai dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk sharing informasi yang dibutuhkan antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memberikan value yang sebesar-besarnya kepada customer dengan tetap mendapatkan profit untuk perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar yang kanan itu, perusahaan-perusahaan sekarang lebih fokus pada kompetensi utama mereka dan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membentuk rantai supply yang responsif terhadap pergerakan atau perkembangan pasar yang cepat. Nah, di situ perusahaan bahan baku ada sendiri, jadi dia bisa lebih fokus ke penyediaan bahan bakunya, lalu perusahaan transportasi juga ada sendiri, perusahaan manufaktur bisa lebih fokus ke proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai penelitiannya, kemudian distributor ada sendiri, dan juga pengecer independen juga ada sendiri. Nah, dengan metode ini, perusahaan bisa bertahan dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Masing-masing perusahaan tersebut juga bisa terus mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan agar dapat bersaing dengan bisnis sejenisnya. Next. Nah, selanjutnya ada dua bentuk rantai supply. Yang pertama sebuah supply chain. Nah, pada bentuk ini, rantai supply terdiri dari perusahaan, kemudian ada supplier dan customer dari perusahaan itu. Nah, yang kedua ada extended supply chain, di mana ini pengembangan dari simple supply chain. Di extended supply chain ini ada 3 tambahan partisipan, yaitu ultimate suppliers atau suppliersnya suppliers, lalu ada ultimate customer, dan juga ada penyedia jasa. Nah, penyedia jasa ini memberikan jasanya kepada seluruh partisipan. Bisa ke ultimate supplier, bisa ke supplier, bisa ke perusahaan, bisa ke customer, dan bisa ke ultimate customer. Kemudian dengan sebentar, next. Nah, ini ada contoh dari extended supply chain. Di sini ada beberapa partisipan yang telah disebut ke slide sebelumnya. Nah, ini di samping partisipan-partisipan ini ada beberapa kombinasi perusahaan yang juga melakukan fungsi yang berbeda. Nah, ada perusahaan yang sebagai produsen, kemudian ada distributor, pedagang grosir, retailers atau pedagang eceran, lalu ada customer, baik perusahaan atau individu, dan juga penyedia jasa bagi semua partisipan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat pada slide selanjutnya tadi. Next. Nah, ini contoh dari extended supply chain. Di sini ada beberapa partisipan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, pertama ada produsen. Sesuai di slide ini,
Jadi produsen itu bisa produsen bahan baku atau perusahaan manufaktur yang menghasilkan barang jadi. Nah, produk yang dihasilkan selain barang berwujud juga dapat berupa barang tidak berwujud seperti musik, software, atau desain. Bisa juga berupa jasa. Nah, yang kedua ada distributor. Distributor ini merupakan organisasi yang memegang kepemilikan atas barang tertentu yang dibeli dari produsen dan menjualnya kepada konsumen. Nah, selain itu, distributor juga menyelenggarakan fungsi promosi produk, manajemen produk, penggudangan, dan juga transportasi. Nah, yang ketiga ada retailer atau pedagang eceran. Nah, beberapa fungsinya itu hampir sama dengan distributor, hanya saja dia menjual barang dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya ada customer sebagai rantai supply terakhir. Customer ini bukan hanya pembeli akhir, tetapi bisa juga dia membeli lalu menjualnya ke customer akhir yang sebenarnya. Nah, yang terakhir ada penyedia jasa. Penyedia jasa ini memiliki keahlian, kemampuan, dan keterampilan khusus yang berfokus pada kegiatan tertentu yang dibutuhkan oleh rantai supply, partisipan rantai supply. Oleh karena itu, penyedia jasa ini memberikan pelayanan yang lebih efektif dengan harga yang lebih bersahabat dibandingkan apabila produsen, distributor, retailers maupun konsumen melaksanakannya sendiri. Nah, misalnya ini ada penyedia logistik. Nah, jasa yang diberikan kepada produsen seperti jasa transportasi dan penggudangan, kemudian ada desainer produk, ini juga memberikan jasa berupa rancangan produk untuk produsen. Lalu ada penyedia jasa keuangan, di mana dia memberikan jasa seperti membuat pinjaman, menganalisis kredit, dan lain sebagainya. Nah, penyedia jasa keuangan ini seperti bank dan lembaga peringkat kredit. Kemudian ada jasa market research. Ini fungsinya membantu distributor, retailers, ataupun retailer ataupun konsumen untuk memberikan informasi dan analisis terkait kebutuhan pasar, ukuran pasar, dan persaingan bisnis. Nah, market research ini juga memberikan jasa untuk perancang produk. Tentunya ada customer business yang memberikan jasa untuk distributor dan juga jasa keuangan. Next. Selanjutnya, langkah untuk menyelaraskan rantai supply dan strategi bisnis. Nah, jadi rantai supply itu dibutuhkan untuk merespon kebutuhan pasar dan dilaksanakan untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Nah, strategi bisnis sendiri dimulai dari adanya kebutuhan pelanggan yang kemudian akan dilayani oleh perusahaan. Nah, berdasarkan kebutuhan pelanggan, rantai supply perusahaan harus responsif atau efisien. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, kalau responsif dan efisien itu merupakan suatu trait bagi perusahaan. Nah, ini ada 3 langkah untuk menyelaraskan rantai supply dan strategi bisnis. Yang pertama, pahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tentukan kompetensi dan peran yang akan dimainkan perusahaan. Yang ketiga, kembangkan supply chain capabilities untuk mendukung peran yang telah dipilih. Next. Nah, ini pertama, pahami kebutuhan pelanggan. Hal ini dimulai dari pertanyaan-pertanyaan terkait pelanggan. Ini pertanyaan misalnya terkait jumlah produk yang dibutuhkan. Nah, pertanyaannya itu misalnya, apakah pelanggan ingin membeli produk dalam jumlah besar atau kecil? Nah, untuk pelanggan Indomaret mungkin akan membeli dalam jumlah kecil. Nah, berbeda dengan pelanggan di perusahaan grosir yang biasanya membeli dalam jumlah banyak. Yang kedua, terkait waktu respon yang dapat ditoleransi pelanggan. Misalnya, apakah pelanggan ingin pelayanan cepat atau tidak masalah apabila sedikit lama. Nah, contohnya ini di restoran cepat saji ya, biasanya pelanggan itu ingin dilayani dengan cepat. Kemudian pertanyaan terkait variasi produk yang dibutuhkan, lalu tingkat layanan yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya bersama ya dengan waktu respon yang dapat ditoleransi pelanggan. Kemudian berapa harga yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian tingkat inovasi yang diinginkan pada produk. Nah, pertanyaannya ini misalnya berapa cepat produk baru akan diperkenalkan dan berapa lama sampai produk yang lama akan usang. Yang kedua, tentukan core kompetensi dan peran yang dimainkan perusahaan. Kompetensi ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan keunggulan yang tidak dapat ditiru oleh pesaingnya. Kemudian, menentukan apakah perusahaan itu berperan sebagai produsen, distributor, retailer, atau penyedia jasa. Next. Nah, selanjutnya kembangkan supply chain capabilities untuk mendukung peran yang dipilih. Nah, di sini berhubungan dengan rantai penggerak atau
ya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rantai penggerak itu dikembangkan dan diatur untuk menekankan responsivitas atau efisiensi berdasarkan persyaratan bisnis. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan beberapa librarian tadi. Nah, ini mungkin ringkasannya. Pertama, produksi. Ya, penggerak ini dapat dibuat lebih responsif dengan bangunan yang memiliki kapasitas besar, menggunakan teknik manufaktur yang fleksibel, dan memiliki banyak pabrik kecil yang berdekatan. Ini supaya menghemat waktu pengiriman. Nah, untuk lebih efisien, bangunan pabrik bisa dikurangi kapasitasnya, fokus dipersempit, dan membuat lebih sedikit pabrik sentral. Yang kedua, persediaan. Nah, untuk lebih responsif, persediaan berada pada level tinggi dan jangkauannya luas. Nah, untuk efisien sebaliknya, persediaan berada pada level rendah dan lebih sedikit. Yang ketiga, lokasi. Supaya responsif, sebaiknya ada banyak perusahaan yang dekat dengan konsumen, dan untuk efisien, sebaiknya sedikit perusahaan dan jangkauannya luas. Keempat, transportasi. Untuk responsif, sebaiknya pengirimannya sering, tepat, dan fleksibel. Sedangkan untuk supaya efisien, sebaiknya pengirimannya sedikit, santai, dan murah. Kelima, informasi. Nah, supaya responsif, informasi dikumpulkan dan dibagikan tepat waktu serta akurat. Sedangkan untuk efisien, apabila biaya informasi diturunkan ketika biaya yang lain naik. Next. Nah, ini analisis rantai supply. Analisis rantai supply ini bertujuan untuk memahami bagaimana perusahaan tersebut melakukan usahanya. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam analisis rantai supply diantaranya, pertama, memetakan rantai supply perusahaan grup. Yang kedua, membedakan fungsi-fungsi utama perusahaan grup dengan fungsi-fungsi pendukungnya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami fungsi-fungsi utama perusahaan grup yang menjadi faktor utama kesuksesannya. Next. Kemudian hambatan dalam supply chain management. Yang pertama, meningkatnya variasi produk. Nah, saat ini konsumen seakan dimanjakan oleh produsen. Hal ini dapat dilihat dari semakin bervariasinya produk yang beredar di pasaran. Kemudian mengurangnya siklus hidup produk. Nah, menurunnya siklus hidup sebuah produk ini membuat produsen kewalahan dalam mengatur strategi pasokan barang, karena untuk mengatur pasokan barang tertentu perusahaan membutuhkan waktu yang tertentu juga. Kemudian semakin menuntutnya pelanggan. Nah, supply chain management ini berusaha mengatur peningkatan permintaan secara cepat, karena sekarang konsumen semakin menuntut pemenuhan permintaan secara cepat, walaupun permintaan itu secara mendadak dan bukan produk yang standar. Kemudian yang keempat, fragmentasi kepemilikan rantai supply. Jadi supply chain management ini melibatkan banyak pihak yang berhubungan, sehingga menjadikan supply chain management ini sendiri menjadi semakin rumit dan kompleks. Dan yang terakhir, globalisasi. Globalisasi ini membuat rantai supply semakin rumit dan kompleks, karena pihak yang terlibat dalam rantai supply tersebut bukan hanya antar perusahaan, tapi antar jaringan rantai supply atau dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Next. Nah, jadi selanjutnya ada TSCM atau Tax Efficient Supply Chain Management, yaitu proses yang mempertimbangkan pengaruh pajak dalam desain dan implementasi manajemen rantai supply. Nah, TSCM ini mengintegrasikan antara tax planning dan SCM. Metode utama dalam TSCM ini biasanya yaitu transfer pricing, yaitu perusahaan atau grup perusahaan itu memanfaatkan celah hukum di negara-negara mengenai perpajakannya. Jadi memanfaatkan seperti tarif hukum atau misalnya yang mana merupakan objek dan yang mana yang bukan merupakan objek. Nah, perusahaan multinasional kan biasanya aspek bisnisnya itu lebih rumit dibanding perusahaan yang cuma berskala nasional. Jadi, untuk dapat menurunkan utang pajaknya dan meningkatkan profit, itu tuh sering digunakan transfer pricing. Next. Nah, selanjutnya, karena transfer pricing ini dinilai dapat merugikan negara, maka pemeriksa pajak itu diaturlah untuk
dapat memeriksa wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi memeriksa transaksi wajib pajak dengan afiliasinya gitu. Ini yang pertama itu ada di Per 22 tahun 2013. Next. Di sini teman-teman bisa lihat di dalam ini tuh jenis dan bentuk surat dan atau formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Ini poin-poin ini itu nanti akan dilampirkan dalam surat pernyataan yang diberikan oleh wajib pajak. Salah satunya di poin E itu ada analisis supply chain management. Next. Ini adalah format analisis supply chain management ya. Jadi yang poin 6 diisi dengan tahun pajak yang diperiksa. Yang 5 itu diisi dengan nama perusahaan atau nama afiliasi yang bersangkutan dengan tugas yang di atasnya. Jadi untuk yang research and development itu ditulis di nomor 5 yang di bawahnya. Perusahaan yang melakukan desain ditulis di bawahnya, seperti itu. Nah, yang nomor 4 ini diisi oleh pemeriksa pajak mengenai fungsi apa yang ingin diketahui lainnya yang selain yang tertulis. Nah, nomor 7 itu diisi dengan laba bersih usaha masing-masing perusahaan afiliasi dalam bentuk persen. Next. Selanjutnya ada Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Next. Nah, di SE50 ini juga ditulis bahwa tahapan pemeriksaan transfer pricing itu ada 3. Jadi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, melakukan analisis rantai supply atau supply chain itu termasuk dalam tahap pelaksanaan, yaitu untuk menentukan karakteristik usaha WP. Next. Nah, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan grup, pemeriksa pajak dapat menggunakan sumber-sumber seperti laporan keuangan tahunan, company profile, atau media informasi di internet ataupun database. Nah, untuk meningkatkan kualitas hasil analisis supply chain ini, pemeriksa pajak dapat meminta WP untuk menjelaskan supply chain dari perusahaan grup. Next. Selanjutnya ini ada contoh dari SE50 tentang analisis ini. Yang pertama itu jadi ceritanya gini, PTB ini adalah perusahaan manufaktur. Jadi PTB ini diberikan pesanan oleh A-Company. Jadi A-Company ini hanya memberikan teknologi desain ke PTB. PTB ini dapat membeli bahan baku dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemudian PTB ini akan menjual hasil produksinya ke A-Company. A-Company menjual hasil produksi dari PTB itu ke pihak ketiga. Misalnya di sini itu perusahaan manufaktur komputer. Nah, tapi barangnya itu dikirim oleh dari PTB langsung ke pihak ketiga tadi. Jadi langsung ke pembeli, sedangkan invoice-nya itu ditagihkan ke A-Company gitu. Nah, di SPT-nya PTB dilampirin di lampiran khusus 3A itu seperti tabel yang teman-teman lihat. Jadi ditulis bahwa mitra transaksinya A-Company melakukan penjualan dan dilakukan pembayaran bunga dengan jumlah tertentu, jumlah sekian dengan hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 4 yang berisi itu tentang penyertaan modal yang 25% itu. Nah, metode ini teman-teman juga bisa baca di SE50 ini. Next. Nah, ini adalah skema transaksi dari PTB. Di sini itu A-Company sebagai afiliasi dari PTB, yang bawahnya itu harusnya PTB ya. Afiliasi dari PTB, tapi sebagai perusahaan utamanya. Jadi, A-Company akan melakukan penjualan barang jadi
hanya berupa invoice kepada pihak ketiga di negara-negara lain, di negara Y dan di Indonesia. Dan PTB akan melakukan pembelian dari supplier di negara W dan dari Indonesia, jadi dari luar negeri dan dalam negeri. Lalu barangnya, kalau teman-teman lihat ada panah yang putus-putus agak panjang itu artinya si PTB ini yang mengirimkan barang langsung ke pembeli. Nah, kalau yang tidak panahnya tidak terputus ini kan artinya penjualan barang jadi tapi hanya invoice. Jadi invoice-nya itu langsung dari e-company ke pihak ketiga, sedangkan barangnya itu dari PTB ini. Itu. Next. Nah, sesuai contoh yang tadi, ini itu diisi dalam analisis rantai supply atas grup perusahaan A itu. Jadi antara transaksi afiliasi antara PTB dan e-company. Di sini teman-teman bisa lihat kalau PTB ini hanya melakukan manufacturing, sedangkan e-company ini melakukan research and development, design, marketing, distribution, dan after sale service. Nah, ditulis juga tahun pajak yang diperiksa yaitu 2012, dan laba bersih usaha yaitu untuk e-company sebesar 25,6%, yang merupakan total dari semua fungsi yang dilakukan tadi. Dan PTB laba bersihnya hanya 0,17% dari kegiatan manufacturing. Nah, kalau setelah dari apa yang udah dijadikan skema ini, pemeriksa pajak juga bisa melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui fungsi-fungsi utama yang dilakukan masing-masing afiliasi dalam grup usaha tersebut untuk menentukan nilai wajar sesuai dengan arm's length principle. Gitu. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak ada pertanyaan atau tambahan, silakan. Kalau dari saya sih, keren kok presentasinya. Saya kemarin dari kelas lain juga sudah mempresentasikan hal sama nih ya. Kayak kemarin saya coba contohin adalah Indomie. Di sini teman-teman pakai contohnya adalah sari roti ya. Ya, jadi mirip-mirip lah gitu ya. Tadi juga udah disebutkan tentang just in time dari proses SCM-nya sari roti. Lalu juga teman-teman juga sudah sebutkan tentang bagaimana channel-channel distribusi itu juga sangat pengaruh gitu ya. Mau pakai kapal, pesawat, dan lain-lain. Tadi Brian bilang. Lalu juga bagaimana SCM bisa membuat saving tax. Ya kira-kira begitulah. Oke, kalau misalnya gini, kita kasih contoh adalah Indomie deh. Indomie kan kita ketahui bahwa dia sudah multinational company nih. Sama yang seperti Anda sebutkan terakhir kali Mbak Desi ya. Dia sudah ada nggak cuma di Indonesia saja. Dia ada di Hong Kong, dia ada di Nigeria, dia ada di Timur Tengah. Gitu kan. Jadi dengan skema tax efisiensi gitu ya, dia bisa aja tuh ngegeser kalau misalnya Anda nggak aware gitu kan. Karena cost dari supply chain management itu tinggi loh. Dimana kita kalau misalnya nggak aware dengan cost di sini, itu mulai dari pemilihan supplier, lalu jalur distribusi, gitu ya, sampai memutuskan mau ada pabrik di mana, gitu kan, di mana pabrik juga cost-nya juga tinggi, gitu ya, itu sangat pengaruh ke cost untuk produk akhir tentunya. Jadi supply chain management selain masalah adalah bagaimana mengatur barang itu sampai ke konsumen gitu ya, yang tadi disebutkan, juga pengaruh ke keseluruhan cost ya, biaya dari suatu proses produksi. Anda mau saving banyak sebagai businessman, Anda harus kuasai supply chain gitu kan, SCM-nya harus jalan gitu ya. Kayak kita mau tahu nih selera pelanggan kayak apa gitu kan,
Indomie kan terkenal selain rasanya yang banyak, gitu ya, juga katanya mie-nya lebih enak Pak dibanding mie instan yang lain, gitu ya, tingkat kekenyalannya dan lain-lain. Nah, rahasianya apa untuk mie? Pasti terigunya kan. Terigunya dia ngambil dari mana? Tugasari, gitu ya. Dimana dia jaga itu rantai pasok dari suppliernya dia jaga, gitu kan. Dan juga bagaimana nanti Anda lihat juga nih dari proses pabrikasinya. Kalau tadi Sari Roti itu ada pabrik di Jawa, Makassar gitu ya, dan Sumatera misalnya. Nah, Indomie ini bisa bikin pabrik juga di negeri ya loh, gitu kan. Instead of kita produksi mie instan di Indonesia lalu ngirim barangnya lewat kapal gitu kan ke Afrika, cost kan tinggi sekali. Akan lebih efisien kalau misalnya kita bikin pabrik di Nigeria, dan itu sudah dilakukan sama Indomie gitu kan. Dia punya pabrik di Nigeria, sampai orang-orang Nigeria sendiri juga udah menganggap bahwa Indomie itu adalah makanan pokok mereka gitu kan. Walaupun mereka tahu Indomie gitu ya, bukan Nigeriani gitu kan. Nah, Anda bisa hitung tuh nanti bagaimana nanti pengelolaan pabrik di Nigeria, keuntungannya, bagaimana nanti bisa buat kredit pajak luar negerinya Indomie gitu kan. PPh pasal 24 kan gitu kan. Lalu bagaimana kalau tadi Anda bilang dengan skema transfer pricing, mana-mana saja yang harus Anda cek gitu kan, dari skema transfer pricing tadi gitu kan. Dia sangat bukannya kita curiga tentang Indomie gitu ya, maksudnya dengan skema multinasional company ini dia sangat mudah sekali untuk menggeser laba gitu kan. Misalnya contoh, instead of bikin Indomie di Nigeria, dia bisa aja punya reason kalau orang Nigeria juga mau nih rasa lain daripada yang sudah di pabrik di sana. Misalnya kan yang dipabrikan Nigeria cuma ada rasa kari ayam sama rasa mie goreng gitu ya. Ternyata orang-orang Nigeria juga mau nyobain rasa yang pernah ada gitu ya, rasa-rasanya dia gitu kan. Rasa soto Betawi, rasa mie Cakalang Makassar gitu kan, soto Banjar gitu kan, yang mungkin di Jawa aja rasa soto Banjar nggak banyak gitu kan, apalagi sampai ke Nigeria kan gitu. Dengan alasan dia mau mie yang rasa-rasa beda itu berarti kan bergeser proses produksinya gimana, lalu dia menggeser penjualan gitu kan, nanti diakui sebagai penjualannya Indomie, PT Indomie Nigeria gitu kan, bukan diakui sebagai penjualan PT Indomie Indonesia. Loh, emang ngaruhnya di mana Pak? Tarif pajaknya kan beda gitu kan. Tarif pajaknya saya nggak tahu kalau Nigeria, mungkin inilah ya, Hong Kong deh ya. Hong Kong kan tarif pajaknya kan tax haven country kan gitu. Middle East gitu ya. Middle East kan tax haven country gitu kan. Pastinya kan tarif pajak akan lebih menguntungkan kalau di sana dibanding di Indonesia kan gitu. Kira-kira itulah untuk SCM ya. Jadi SCM itu untuk manufacture industry sangat-sangat penting gitu ya. Contoh lain adalah bagaimana kita mengatur, tadi juga sudah disebutkan oleh kelompok 3, bagaimana barang itu jangan terlalu banyak di gudang, karena gudang itu nanti bisa barangnya defek, rusak, atau barang-barang yang nggak rusak pun juga memakan biaya pergudangan gitu kan. Contohnya industri otomotif kan gitu. Kalau industri otomotif itu barang terlalu banyak di gudang, kosnya akan tinggi sekali. Tapi kalau nggak ada barang di gudang juga, mereka punya potensial loss gitu kan untuk jualan. Kalau demand-nya lagi tinggi, dia nggak ada produksi, ya berarti kan kehilangan penjualan mereka kan gitu. Makanya tadi disebutkan just in time. Just in time itu sebenarnya awalnya dari industri otomotif tuh di Jepang. Mereka pakai namanya Kanban system gitu ya. Si Kanban system itu bagaimana memproduksi barang dari A
waktunya sudah diatur tuh. Berapa lama dia sampai ke B, gitu kan? Lalu sampai ke B, proses produksi B, di sana ada berapa lama, lalu dioper lagi ke proses produksi C, dihitung sampai ke barang jadi, itu sudah dihitung kira-kira misalnya perakitan mobilnya kurang lebih 1-2 minggu lah gitu ya untuk seluruh proses produksi gitu kan. Nah dari seluruh proses produksi itu 2 minggu itu berapa mobil yang akan diproduksi dalam waktu 2 minggu itu gitu kan, yang akan mengisi gudang-gudang kita aja gitu. Jadi SCM ini sangat sangat-sangat erat kaitannya dengan cost, teman-teman. Buat kita yang hanya membaca laporan keuangan saja, mungkin kita nerima aja nih, HPP berapa, biaya transport berapa, gitu kan, biaya pegawai berapa. Tapi itu nggak menggambarkan sepenuhnya proses produksinya. Anda harus tahu dulu SCM-nya, supply chain management-nya. Apa iya nih proses produksi kayak gini? Oh, suppliernya dari sini. Berarti hubungan istimewa dong, gitu kan? Kan suppliernya satu grup juga sama Anda. Kan gitu. Berarti harusnya tarifnya nggak segini dong, kan gitu kan? Misalnya. Banyak sekali faktor-faktor lain. Oke, kira-kira teman-teman mau diskusi ke kelompok 3, silakan. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Tadi kan sudah dijelaskan juga kalau SCM itu penting dan juga 5 faktor utamanya itu 5 penentu utamanya. Nah, tadi kan ada salah satunya itu lokasi. Di sini saya mau bertanya, dalam menentukan tadi pembangunan pabriknya maupun gudangnya dan lain sebagainya itu faktor-faktor apa saja sih yang diperhatikan oleh perusahaan gitu. Karena tadi kan juga ada set off yang antara efektivitas dan juga responsif. Nah, sebenarnya dalam menentukan itu apa yang utama diperhatikan oleh perusahaan? Terima kasih. Oke, Mbak Dinar. Ada lagi yang lain mungkin? Izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Kalau untuk perusahaan yang menghasilkan barang, contohnya itu kan akhir dari SCM itu untuk memenuhi pembelian konsumen. Tapi di satu sisi kadang ada retur. Nah, perlakuan barang retur itu jika sampai ke hulu lagi, apa tidak menyebabkan kerugian? Sedangkan barang nggak bisa disimpan lama karena terkait expense. Apa yang akan dilakukan perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke. Yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Saya tadi belum menemukan konklusi dari 3 pendekatan warehousing, di mana Brian tadi memang sudah menjelaskan pendekatan yang paling efektif adalah cross-docking. Tapi menurut saya kurang jelas. Nah, saya minta untuk dijelasin lagi alasannya apa memilih cross-docking, misalnya dari segi kelebihan, kekurangan, atau yang lain. Terima kasih. Oke. Thank you Mas Toro. Mungkin 3 dulu mau dibahas kelompok 3. Siapa? Oh ya, Mas Rizky udah keluar nilai di portal. Sudah, Pak. Sudah ngecek. Oh, sudah ngecek semua? Ya. Oke. Jadi pada prinsipnya untuk waktu pengecekan lembar jawaban Anda,
saya hanya patokan kan kemarin ke LJ kunci jawabannya Dosko. Kalau misalnya kita patokannya ke kunci jawabannya Dosko, ya jawaban Anda kan variatif ya. Jadi mungkin kalau mau saklek ke jawaban Dosko, yang di atas 50 mungkin nggak banyak gitu ya. Nah, jadi kemarin ya udah saya bikin penyesuaian saja lah. Kira-kira kalau udah ada yang nyangkut keywordnya, kita benerin gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ke teman-teman. Nah, if only teman-teman masih merasa kurang nilainya dari yang sudah disampaikan di portal kemarin, kalau kelas lain sih mau minta tugas tambahan, gitu ya. Buat yang mau aja. Tugas tambahannya itu yang kemarin kita sudah sepakati di awal. Bikin TikTok tentang Probis, ya. Tentang Probis nanti tag ke akun saya, pakai hashtag tugas pajak, hashtag PKN Stan, hashtag Probis WP. Waktunya seminggu dari sekarang. Oke? Yang mau aja. Nggak saya paksain kok. Gitu kira-kira Mas Rizky. Oke, kelompok 3 gimana? Pak, saya mau coba jawab pertanyaan dari Dinar. Oke, silakan. Jadi, gimana suatu perusahaan itu menentukan lokasi buat bikin suatu pabrik. Nah, sebelumnya pabrik ini kan bakal jadi kayak aset jangka panjang mungkin ya, karena kan pabrik itu kan lokasinya bakal tetap di situ aja. Nah, menurut kelompok kami, faktor-faktor yang bisa faktor milih lokasi lah intinya. Faktor milih lokasi itu biasanya yang pertama kali dilihat itu kita harus tahu target pelanggannya siapa, kayak yang udah dijelasin Pak Mirza tadi. Kalau misalnya targetnya yang di Argentina, ya biar minimalkan biaya pendistribusiannya, kita bangun pabrik di Argentina gitu. Nigeria, Mbak. Oh iya, Nigeria maksudnya. Terus habis itu kedekatan juga dengan pemasoknya terkait dengan bahan-bahannya yang bakal digunakan, yang bakal diproduksi. Terus habis itu infrastrukturnya itu menurut kelompok kami juga harus dipertimbangkan, kayak misalnya ketersediaan airnya, terus nanti pengolahan limbahnya mau seperti apa. Terus habis itu dicari juga tempat di mana banyak tenaga kerja yang sekiranya itu kompeten gitu di bidangnya. Terus kebijakan pemerintah juga bisa jadi faktor menentukan tempat di mana pabrik itu bakal dibangun, kayak perpajakannya gimana, terus standarisasi peraturan, terus tenaga kerjanya. Terus habis itu iklim itu juga bisa jadi penentu di mana suatu perusahaan akan didirikan. Terus mungkin pelayanan pendukung kayak misalnya pendidikan, terus habis itu jasa-jasa yang bisa terkait sama perusahaannya, kalau misalnya jasa perbankannya, terus habis itu layanan konsultasi, itu juga bisa jadi pertimbangan buat kita bangun suatu pabrik yang letaknya itu bisa strategis. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi benar ya yang dikatakan Mbak Natasha, bahwa untuk membangun pabrik itu nggak cuman kita dekat ke konsumen atau dekat ke supplier, banyak faktor lah. Jadi contohnya adalah Anda kalau misalnya kita masih ingat kasus BlackBerry, gitu kan? Kenapa dulu BlackBerry tahu, padahal BlackBerry tahu pangsa pasarnya adalah Indonesia, gitu ya. Tapi dia nggak mau bangun pabrik di Indonesia, malah mau bangun pabrik di Malaysia. Kenapa? Karena mungkin faktor kebijakan pemerintah, which is mereka ngerasa bahwa kemudahan investasi lebih mudah di Malaysia dibanding di Indonesia. Walaupun akhirnya kan barang jadinya juga akan tetap dipasarkan di Indonesia juga.
gitu kan. Nah, itu satu. Kedua, ada juga pabrik-pabrik yang nggak dekat ke konsumennya, nggak dekat ke suppliernya juga, tapi karena memang tenaga kerja yang berlimpah, gitu kan. Makanya banyak pabrik yang didirikan di Vietnam, gitu kan. Atau banyak yang di kita juga sih. Di kita bukan karena konsumennya, tapi karena memang tenaga kita masih murah. Banyak pabrik didirikan di daerah Jababeka, misalnya Cikarang, gitu kan. Karena tenaga kerja masih murah. Makanya kita selalu bersaing sama pabrik-pabrik yang ada di Vietnam. Karena tenaga kerjanya juga relatif sama nih sama kita, murah dan terampil, gitu ya. Jadi bagaimana pendirian pabrik itu, perusahaan multinasional company melihat dari sektor keterlimpahannya tenaga SDM, ya, murah dan banyak, gitu ya. Makanya sekarang iPhone itu bukan made in USA lagi, sekarang made in China, gitu kan. Jadi semuanya sudah diproduksi di Cina, walaupun memang labelingnya masih USA, gitu kan. Kalau terkait dengan pendirian pabrik yang kira-kira berhubungan dengan adanya dukungan dari misalnya ya tenaga-tenaga terampil, gitu ya. Contohnya adalah yang skala kecilnya yang saya tahu banyak perusahaan-perusahaan IT ya yang dia mendekat ke mendekat ke satu sekumpulan programmers ya. Jadi kayak tempat programmer kayak Silicon Valley di US atau di China dan India juga punya tempat sejenis, gitu kan. Di Indonesia mungkin yang sekarang belum ada membangun seperti itu, banyak perusahaan IT yang merapat ke Jogja. Kenapa Jogja? Di situ keterlimpahan sumber daya manusia yang terdidiknya banyak, kampus banyak di sana dan tenaganya murah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa kita harus menilai dulu untung ruginya mendirikan pabrik? Karena tadi kan bilang pabrik itu investasi yang besar ya, investasi besar dan jangka panjang, seperti itu. Lanjut. Pak Mirza. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan Desiana, Pak. Oke, Mbak. Tadi kan pertanyaannya, apakah retur itu kalau sampai ke hulu tidak menyebabkan kerugian? Nah, menurut kelompok kami, retur itu tidak akan menyebabkan kerugian selama penjualan itu lebih banyak barang yang dijual. Nah, SCM ini kan meningkatkan efektivitas penggudangan. Jadi diharapkan kalau dengan adanya SCM ini, perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tepat. Jadi barang itu nggak kelebihan tapi nggak kurang juga. Nah, lalu terkait dengan barang yang disimpan lama karena terkait dengan ini ya, misalnya tadi barangnya udah usang gitu ya. Nah, kalau barang udah usang atau tidak bisa dijual lagi, maka barang itu tidak akan dijual dan tidak akan disimpan lagi. Jadi akan dibuang gitu. Atau untuk kalau barang itu juga bisa daur ulang, tapi daur ulang itu kan memerlukan biaya. Lalu kalau barang yang diretur karena misalnya kerusakan pada bagian tertentu, itu tuh bisa dilakukan perbaikan atau reparasi. Begitu menurut kelompok kami, Pak. Saya kok kurang sepakat ya. Jadi kalau yang namanya barang retur, ya mau nggak mau kan tetap akan menambah cost di kita dong dari sisi produsen ya. Dimana masih ada ongkos keluar untuk perbaikan barang retur itu kan. Jadi bagaimana caranya agar Anda nih memproduksi barang seminimal mungkin tingkat quality TQM-nya diperhatikan itu kan, total quality management-nya gitu kan. Jadi agar barang itu benar-benar
disaring dulu nih. Oh, nggak cuma ngomongin masalah supply chain-nya saja, tapi juga concern terhadap TQM, total quality management-nya gitu kan. Jadi Anda harus inspeksi ke setiap bagian-bagian produksi gitu kan. Ini sudah sesuai apa belum nih memenuhi kualitas barang yang ditentukan atau enggak. Makanya kayak pabrik-pabrik konveksi gitu ya, atau misalnya pabrik sepatu, kalau misalnya ada satu kecacatan yang kecil saja, itu barang biasanya disingkirin loh. Jadi itulah yang dijual di FO dulunya gitu kan, factory outlet. Kalau yang barangnya benar-benar bagus, sempurna, itu yang dikirim balik ke produsen yang memang request pabrikan kita untuk membuat sepatu tadi gitu kan. Nah, kalau sampai ada retur barang, tetap itu jadi cost buat kita nih sebagai produsen, karena costnya adalah customer service gitu kan. Jadi bagaimana kita meminimalisir itu agar tidak terlalu besar proses returnya gitu kan. Makanya selain dari supply chain management, ada juga namanya TQM, total quality management. Jadi inspeksi, Anda harus jalankan juga standarisasi mutu dari barang gitu kan. Nah, terkait tadi Mbak Desi bilang katanya ada barang-barang yang sudah usang di pabrik, lalu bisa juga barang itu di daur ulang ya, atau mungkin dibuang gitu ya. Nah, barang nggak mungkin dibuang itu aja Mbak, pasti harus ada report nih di laporan keuangan gitu kan. Kan ada barang masuk dari supplier gitu ya, barang-barang bahan-bahan pokok gitu ya, yang harus diolah. Lalu itu barang itu bahan-bahan pokok kan harus jadi barang gitu kan. Harus jadi barang kan harusnya kita kan menghitung nih bahan mentah berapa persen, berapa rupiah, harus jadi barang jadi berapa rupiah kan gitu kan standarnya kan. Nah itu kan pengaruh ke pajak juga. Kalau misalnya kita tiba-tiba menghapus begitu saja persediaan barang kita, orang DJP gimana? Biasanya perlakuannya seperti apa? Harus ada ini juga nih, harus ada laporan gitu kan. Kenapa Anda memutuskan untuk barang itu didaur ulang gitu kan? Dan juga mungkin ada pemeriksaan ke depannya kan gitu. Tidak semudah itu, Ferguso, untuk membuat barang itu menjadi didaur ulang atau dibuang begitu saja gitu kan. Contoh aja sesimpel ini. Kita punya barang produksi TV gitu kan. Kita produsen TV, lalu kita sesimpel mau ngasih barang TV itu ke charity gitu kan. Charity ke panti asuhan. PPN-nya gimana? Tetap aja kan dibayar itu barang kan, atas pemberian cuma-cuma ya kan. Atau TV kita pakai sendiri nih di ruang direksi, tetap aja PPN-nya dibayar kan, karena pemakaian sendiri atas barang yang kita produksi gitu kan. Karena kan PPN ada PPN pajak masukan, pajak keluaran, di mana kita beli barang mentah tadi ada PPN-nya, dan mereka mengharapkan kalau misalnya ngejual ada PPN-nya kan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Anda dengan mudahnya memusnahkan itu barang, PPN-nya gimana? Gitu kan? Kira-kira gitu loh, kalau untuk dari sisi pajaknya ya. Oke, mungkin boleh ditambahkan yang lainnya, teman-teman? Siap Pak, terima kasih Pak. Ada satu lagi yang belum dijawab? Iya Pak. Untuk pertanyaan dari Toro, saya akan menjawab Pak. Oke Mas, dengar. Pertanyaan Toro itu yaitu mengenai tadi sudah saya sebutkan bahwa yang paling efektif itu atau efisien itu begitu menggunakan pendekatan cross docking. Nah, ditanya juga apa alasan dari saya memilih pendekatan
dari kelompok kami memenuhi pendekatan tersebut. Dalam hal ini dia ingin agar kami itu menjelaskan apa kekurangan dan kelebihan dari cross-docking. Kalau menurut kelompok kami sendiri, yaitu untuk keuntungan dari cross-docking itu ada banyak. Yang pertama itu meminimalisir biaya penyimpanan, efisiensi dalam proses pendistribusian, dan juga mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail. Ide utamanya tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Vinky tadi, yaitu mengenai just-in-time system, dan juga ide utamanya tadi mengenai lead time. Apa itu lead time? Lead time itu adalah suatu hitungan waktu dari proses produksi yang berawal dari pemrosesan melalui pengiriman barang oleh supplier sampai dengan pengiriman barang kepada customer, kepada pelanggan. Jadi yaitu dalam hal ini cross-docking itu membuat gudang yang seharusnya disimpan barang dalam waktu yang lama itu menjadi lebih singkat karena langsung dikirimkan kepada pelanggan yang kepada tujuan akhir. Untuk stock keeping unit storage sendiri itu lebih ke arah sebenarnya bisa untuk melakukan penyimpanan. Kelebihannya itu memang efisien, kan, tetapi kelebihannya itu efisien dan juga sederhana. Tetapi untuk ongkosnya sendiri untuk menyimpan barang itu membutuhkan waktu yang lama. Artinya lead time-nya itu lama. Adapun juga dengan job load storage itu memang ada kelebihannya itu efisien, tetapi kekurangannya itu ada pada harus melakukan penyortiran barang-barang tertentu. Sehingga ketika ada barang tertentu sehingga ada tempat space tertentu dibandingkan dengan stock keeping unit storage. Akan tetapi kalau berbicara mengenai cross-docking, gudang keras itu hanya berbicara keuntungannya itu yaitu seperti tempat untuk menaruh barang terus langsung diatur, disortir terus langsung dikirim. Jadi jarak antara penerimaan barang dari supplier ke pengiriman barang ke customer itu sedikit. Oleh sebab itu, kami menganggap bahwa pendekatan warehousing yang paling bagus itu yaitu cross-docking, seperti yang dipelopori oleh Walmart ini. Itu saya sih Pak dari kelompok kami. Oke, karena correlated dengan just-in-time tadi ya, bagaimana kita mengukur makin lama barang di gudang, maka cost-nya akan makin tinggi, gitu ya. Jadi memang untuk pendekatan penyimpanan barang berhubungan dengan masalah waktu penyimpanan ya, pasti banyak cost yang terlibat di situ. Nah, kita coba lihat nanti ke depan tuh bagaimana si vaksin yang dari Pfizer atau apa gitu ya, itu kan harus digunakan dengan suhu tertentu ya, katanya dia harus suhu dingin kalau nggak salah. Salah satu produsen vaksin kan ada 3 nih, Pfizer, Sinovac, sama satu lagi AstraZeneca ya, dimana yang versinya Pfizer itu harus digunakan dengan suhu tertentu gitu kan. Itu bagaimana nanti penyimpanan barangnya, vaksinnya gitu kan, itu akan high cost banget itu untuk warehouse itu. Jadi kita lihatlah supply chain-nya vaksin itu juga seperti apa ke depan gitu ya. Atau ada tambahan lagi, Mas Toro? Sudah Pak, sudah bagus penjelasannya Pak. Terima kasih Brian. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Atau sudah siap-siap mau kuliah selanjutnya, teman-teman? Kayak tadi saya ngeliat sambil belajar Probis sambil ketik-ketik nih, wah berarti ada tugas tambahan nih, pelajaran selanjutnya. Abisnya apa pelajaran? Saya ingin bertanya Pak, bisa? Boleh Mas, silakan Mas. Mengenai tugas, kalau misalkan ingin menambah tugas tambahan Probis dari TikTok Pak, saya ingin bertanya itu, misalnya ketentuan-ketentuan yang Bapak berikan itu seperti apa Pak? Nggak ada. Materi atau waktunya Pak? Nggak ada ketentuan Mas, bikin aja. Jadi bebas-bebasnya mau bikin kayak gimana. Lalu waktunya kan dibatasin seminggu ini aja. Sampai ini dari hari Rabu sampai hari Rabu depan. Nanti saya kasih ini nih WA-nya ya,
di WA grup deh. Gimana itunya? Harus di tag apa? Hashtagnya apa gitu ya? Terserah Anda. Kalau nggak mau bikin nggak apa-apa. Ya, Pak. Ada lagi mungkin yang mau dibahas? Pak, saya mau tanya kelompok 3, Pak. Gimana Mas? Jadi kan tadi Gila bahas tentang itu kan hambatan CM, yang nomor 5 kan globalisasi katanya. Tapi kalau menurut saya itu, kalau globalisasi itu nggak hambatan, Pak, tapi tantangan, Pak. Karena kan dengan adanya globalisasi kita jadi bisa menjangkau pasar dengan lebih luas. Tapi kenapa kok kelompok 3 ngomongnya globalisasi ini sebagai tantangan? Cuman itu aja sih, kenapa? Apa alasannya? Hambatan. Karena lebih ke tantangan. Oke. Oke, silakan kelompok 3. Kalau saya mau bantunya adalah itu udah ada di wiki pajak Mas, kayak gitu Mas. Dari materinya begitu soalnya. Iya benar sih. Kalau kita mau lihat globalisasi, Anda bisa lihat sebagai challenge, ada juga bilang sebagai hambatan. Kenapa hambatan? Kalau menurut saya, karena setiap company akan mendapatkan informasi yang sama gitu ya. Jadi peluang mendapatkan informasi sama. Jadi nggak ada lagi yang namanya keunggulan buat penemu pertama gitu ya dari satu produk. Jadi Anda kalau misalnya mau bikin sesuatu, kalau nggak cepat-cepat ya udah company sebelah juga akan bikin hal yang sama gitu kan. Kalau memang sudah mempunyai formula yang kita ketahui gitu kan. Jadi dengan adanya globalisasi, semua hal juga akan makin lebih cepat, serba cepat. Kita harus sebagai company itu harus memutuskan dengan cepat gitu kan. Nah, tetapi dengan memutuskan sesuatu dengan cepat itu juga jangan sampai terburu-buru kan. Nanti bisa jadi kita udah bikin pabrik, kita nggak melihat lagi nih ada something setelah kita bikin pabrik gitu kan. Contoh tadi kita balik lagi BlackBerry. Begitu BlackBerry bikin pabrik di Malaysia, ternyata beberapa tahun kemudian Android yang jadi favorit handphone di Indonesia gitu kan. Jadi mereka bikin pabrik pun juga cuma gitu kan, lama-lama penjualan BlackBerry menurun kan gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang mereka nggak aware juga gitu kan, setelah adanya globalisasi tadi, mereka ada hal-hal yang mungkin kurang dijaga gitu ya. Tapi silakan teman-teman kelompok 3 mungkin ada yang punya pendapat lain tentang kenapa menjadi hambatan bukan tantangan. Kalau dari kelompok kami sudah setuju Pak sama jawaban Bapak tadi. Tambahin dong Mbak. Oke, kalau nggak ada tambahan lagi, gimana Mas? Mas Rizky? Ya Pak, tadi sudah terjawab Pak sama Bapak. Oke, kalau gitu
kita cukupkan hari ini. Terima kasih kelompok 3, presentasinya bagus sekali. Saya makin kesini tinggal mantengin doang ya, nggak usah banyak ngomong gitu. Tapi kalau kadang-kadang kalau misalnya memang banyak yang perlu saya jelaskan, kadang-kadang ada greget gitu kalau nggak menyampaikan sesuatu. Jadi kemarin di kelas sebelah waktu saya baru muncul itu ada yang bilang siapin mental ya guys gitu. Mungkin sebelumnya saya banyak interupsi kelompok presentasinya, jadi kayak gitu kata-kata mereka. Jadi mohon maaf saja kalau kayak gitu ya. Jadi sebenarnya saya ya brainstorming aja sih maksudnya, nggak yang galak gitu, nggak. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kelompok 3 dan teman-teman yang aktif hari ini. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.